Jamaah Alhamdulillah yang kami hormati, terkhusus untuk Ustaz Dr. Ismullah yang kami hormati dan kami muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini atau malam hari ini kita diberikan rahmat taufik hidayah dari Allah SWT yang begitu nikmat karunia-Nya. Itu semua adalah untuk kita sekalian. Maka dari itu, semoga kita selalu bersyukur kepada Allah SWT dengan mengerjakan apa yang diperintahkan dan semoga kita jauhi betul-betul apa yang dilarang, sehingga akan mempertebar ketakwaan kita kepada Allah SWT. Salawat dan salam mari kita berikan kepada beliau yang dimuliakan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan contoh tauladan kepada kita. Untuk itu kita tauladani, sehingga dengan tauladani itulah kita jadi umat Nabi Muhammad dan Nabi akhir hayat. Atau beliau yang nanti kita semoga mendapat syafaat dari Rasulullah SAW dengan ridho Allah SWT. Amin. Bapak Ibu sekalian, kami selaku pimpinan cabang Muhammadiyah sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada kehadiran Bapak Ibu dalam rangka memperingati tahun baru Hijriah 1447. Untuk itu mari dengan semangat tahun baru Hijriah ini, tahun baru Islam ini, kita punya semangat baru, ketakwaan yang lebih kita tinggalkan sehingga kita tidak akan merugi, tidak termasuk orang yang merugi hingga kemudian. Saya kira itu, dan tak lupa pula kami himbau pada para jamaah untuk selalu mengikuti sholat berjamaah di setiap waktu. Usahakan itu, karena betapa besarnya manfaat, faedah dan pahala dari Allah bagi siapa yang menunaikan ibadah sholat secara berjamaah, maka pahalanya akan seperti itu. Saya kira dari kami itu untuk berikutnya nanti akan di tausiah dari Dr. Ini nanti waktu kami serahkan ke Pak Ustaz, dan nanti mohon kami sekalian tutup dengan doanya. Yaitu dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya tausiah akan disampaikan oleh Dr. Ismullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين. أما بعد Sekali berdoa yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para sesepuh, para alim, para ulama, para masyayikh, para asatidz, ustadzah, pimpinan masjid, fi sabilillah. Orang pilih, belum fi sabilillah berarti intinya di bawah hadis. Karena sabilillah itu majrur, jadi harus yang ketiga. Bukti kita sama-sama kita hormati bapak-bapak pimpinan cabang Muhammadiyah keras tersebut beserta seluruh jajaran pun, bapak-bapak, ibu-ibu dari PRM dan PRA yang seluruh saudara ibu BCA dan para jamaah hadirin hadirat, dan tidak lupa ketua takmir Masjid Sabilillah jika sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Jadi pakai waktu tanya jawab. Semangat untuk tanya jawab. Kemudian ini tidak satu arah. Tema kita ini adalah terkait dengan Muharram, dan temanya sangat penting bagi mengembalikan peradaban Islam, kejayaan peradaban Islam dengan 3 pilarnya, yaitu kesalehan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dan ini pertanyaan pentingnya, apa peradaban Islam itu dulu sudah ada teknologinya? Jangan-jangan teknologi zaman dulu nggak ada. Dari mana kemudian Islam menjayakan? Nah, ini yang mungkin bagi akan kita pada satu persatu, bagaimana kita membandingkan kejayaan Islam itu melalui ini meninggal pilar pertama kesalehan, yang kedua itu pengetahuan, dan yang ketiga teknologi. Bapak Ibu sekalian, kita ini diperintahkan oleh Allah untuk meyakini agama ini sebagai jalan keselamatan, baik di dunia atau di akhirat. Kita juga diperintah oleh Allah SWT untuk meyakini, mengimani, mempercayai bahwa agama ini itu dapat menjadikan kita jaya. Dan umatnya di dalam sejarah perintah itu terbukti. Perintah itu dapat dibuktikan oleh para tokoh Islam di awal Islam dulu jaya. Kuncinya ternyata ada di 3 pilar ini. Islam itu menjadi jaya, peradaban Islam itu menjadi jaya ketika umat Islam adalah menjadi komunitas yang solid. Ketika umat Islam itu betul-betul cinta terhadap ilmu pengetahuan, dan pada gilirannya umat Islam itu kemudian dapat mengaplikasikan teknologi yang diciptakan dari cintanya terhadap pengetahuan itu untuk kemaslahatan dan bermanfaatan bagi umat Islam pada zaman itu. Nah, oleh karena itu bukti ini harus dikembalikan hari ini. Bukti bahwa kesalehan, ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangat membuat umat Islam jaya harus dikembalikan, dibuktikan kembali. Dengan cara apa?
dengan cara ini berikut mengembalikan kesalehan itu, mengembalikan ilmu pengetahuan itu, dan mengembalikan teknologi dalam perlukan iman Islam. Nah, pertanyaannya kemudian, di zaman itu kesalehannya bentuknya apa? Di zaman itu ilmu pengetahuannya bentuknya apa? Dan teknologinya juga dalam bentuknya apa? Kok bisa umat Islam itu maju? Nah, Bapak Ibu sekalian, belum berani membahas ini satu persatu. Apa sih sebenarnya kesalehan ini? Walaupun singkat ini Pak Soleh, betul-betul. Kesalehan itu sederhananya adalah ini berikut umat Islam itu saya nomornya, saya akhlaknya, saya adabnya, saya perilakunya, saya tutur katanya, saya dalam berinteraksi dengan siapapun, dan itu nabi kesalahan. Dan itu rupanya terbentuk dari dua hal kesalahan. Yang pertama sholat, yang kedua sabar. Sholat dan sabar itu kemudian membentuk komunitas muslim menjadi muttaqin muhsinin. Jadi sholat itu sederhananya adalah komunitas muslim yang bertakwa, komunitas muslim yang muhsin. Berapa komunitas muslim yang tidak bertakwa berkata? Contoh sederhana, pas Ramadan di hari kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, itu banyak sekali kaki berbulan-bulan. Dan itu salah satu contoh. Salah satu contoh umat Islam tidak bertakwa. Apa ada umat Islam yang tidak muhsin? Kakak. Nomor contohnya di komunitas-komunitas masyarakat muslim banyak yang tidak peduli kepada kebersihan, bahwa muttaqin muhsinin itu awalnya adalah sholat dan sabar. Sholat dan sabar. Bapak Ibu sekalian, kenapa sholat itu menjadi pilar kejayaan dan kesabaran? Itu kalau kita cek ayat tentang sholat bahwa inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, itu diawali dengan ukhriwa uhiya minal kitab. Jadi sholat itu dapat kemudian mencegah ingin menikah fahsya dan munkar, karena orang yang sholat itu paham tentang dirinya dan setelah itu paham bagaimana dia berkiprah di komunitasnya. Satu contoh, orang sholatnya nyusahin. Orang misalnya suka berjamaah, orang suka sholat tepat waktu, dan ditambah dengan paham akan isi bacaan sholat, maka tidak mungkin dia kemudian berlaku jahat, berlaku yang merugikan orang lain. Sebaliknya, orang yang sholatnya tepat waktu, orang yang sholatnya selalu berjamaah, kemudian paham tentang isi bacaan-bacaan sholat, maka orang ini akan selalu berbuat yang terbaik. Di kantornya dia melakukan yang terbaik. Kalau dia mahasiswa, dia akan mencapai prestasi yang terbaik. Kalau dia ibu rumah tangga, dia akan menjadi ibu rumah tangga yang juga baik. Kalau dia bapak rumah tangga, dia akan menjadi ayah yang juga baik.
Nah, kenapa seperti itu? Karena orang yang paham akan makna sholat, apalagi dia mendisiplinkan dirinya dalam rangka sholat, baik untuk 4 waktu ataupun sholat jamaah, maka orang ini akan dibungkus dengan misalnya. Mari kita coba cek Bapak Ibu sekalian, makna sholat mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar. Jadi kalau orang paham, orang itu paham tentang makna Allahu Akbar, ketika dia sholat, artinya dirinya kecil. Kalau dirinya kecil, dia tidak akan jumawa. Bahkan tidak pernah dia merasa sholat, karena dia sudah sholat. Tetapi dia akan selalu introspeksi, ya Allah, aku ini makhlukmu yang kecil, aku ini makhlukmu yang lemah. Kalau tanpamu, ya Allah yang maha besar, aku ini tidak ada apa-apanya. Bayangkan misalnya seorang direktur di perusahaan, dia punya karakter yang paham tentang Allah Akbar dalam sholat, maka dia akan selalu merasa, ya Allah, aku ini lemah, aku ini kecil, tanpa maulanmu, tanpa taat terhadap syariatmu, maka aku tidak ada apa-apa. Maka dia sebagai direktur akan membuat satu keputusan yang terbaik. Dia akan baik terhadap para stafnya. Dia tidak akan semena-mena terhadap stafnya. Kenapa? Karena dia paham Allahu Akbar saja itu sudah punya implikasi yang luar biasa terhadap diri. Maka Bapak Ibu sekalian, setelah Allahu Akbar, kita diminta secara sunnah membaca nomor doa iftitah. Ada yang Allahumma ba'id baini wa baina khataaya wa tanzih gambar nama mana kabiro dan seterusnya. Begini kalau mani dua versi ini, jangan kemudian dipandang sing sini atau bintang atau pribadi. Buat dua-duanya masyhur. Allahumma ba'id baini masyhur, kabira walhamdulillah bukratan wa asilan itu juga masyhur. Artinya wajib dalil. Kalau Muhammadiyah kemudian memilih Allahumma ba'id baini, itu juga pilihan karena menurut tarjih dalilnya yang kuat. Nah, tapi bayangkan isinya, bayangkan isinya. Bapak Ibu sekalian, doa iftitah ini, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, kalau kita sadari sebagai bacaan yang harusnya membuat kita sadar, harusnya membuat kita menjadi saleh. Ini kenapa? Ya Allah, jauhkan aku sebagaimana Engkau menjauhkan aku dengan kesalahan-kesalahan. Orang memang makhluk khata' nisyan. Orang itu memang tempatnya salah dan lupa. Tetapi kadang-kadang orang itu tidak sadar kalau dirinya itu tempatnya salah dan lupa. Sehingga ketika salah, orang itu jarang minta maaf. Nah, intinya Bapak Ibu sekalian, kalau dibahas sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini kan harus sampai subuh dari beres. Bapak sanggup kita tahu? Sanggup. Oh, sanggup. Oke, terus intinya kuncinya sholat itu adalah dia akan membuat orang menjadi lembut. Dia membuat orang menjadi takut sama Allah. Dia akan membuat orang menjadi benar-benar orang yang punya komitmen terhadap kehidupannya, baik untuk di dunia atau di akhirat. Dalam seluruh perannya, baik orang sebagai anak terhadap orang tuanya, peran sebagai orang tua terhadap anaknya,
peran sebagai mahasiswa, sebagai pelajar, baik terhadap pelajarannya, terhadap mata kuliahnya, ataupun terhadap gurunya, ataupun terhadap sekolahnya, terhadap pesantrennya. Nah, mereka itu punya tanggung jawab, punya komitmen kebaikan dengan peran-perannya. Atau mungkin perannya sebagai direktur perusahaan, sebagai kepala dinas, sebagai bupati, sebagai gubernur, sebagai presiden, atau bahkan sebagai tukang sapu, marbot masjid. Nah, semuanya dengan peran-perannya yang maksimal itu, mereka meyakini, ya Allah, aku adalah hamba-Mu yang dengan sholatku ini, dengan ibadahku ini, yang kulakukan dengan maksimal karena aku menghamba kepadamu, karena aku butuh Engkau ya Allah, maka aku melakukannya dengan yang terbaik. Bayangkan semua orang ini punya karakter sholat seperti ini, maka luar biasa. Itulah yang terbentuk ketika Rasulullah SAW memimpin Madinah Al-Munawwarah. Itulah yang terbentuk ketika para ulama Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, meskipun beberapa tahunnya ada perpecahannya, tetapi bentukan-bentukan sholat ini telah membuat peradaban Islam menjadi sayang. Nah, kesalahan ini dalam format yang terinstal kepada pribadi Muslim melalui sholat itu akan menjadikannya benar-benar pribadi yang santun, pribadi yang baik, pribadi yang punya komitmen terhadap kebaikan. Bapak Ibu sekalian, yang kedua itu sabar. Sabar itu sebenarnya formatnya itu gangsal, dan itu biasanya dikaitkan dengan huruf majrur. Wa sabara ala. Sabara ala itu biasanya maknanya kita sabar dalam melaksanakan kewajiban. Jadi orang kalau nggak paham apa kewajibannya, itu bahaya. Mau balik, dia selalu menuntut haknya. Itu bahaya sekali. Makanya orang perlu sabar dalam menjalankan kewajiban. Dalam literatur Islam itu disebut sabar ala. Sabar ala. Wonten sabar Ainun. Sabar ini maknanya adalah kita sabar dalam menjauhi hal yang dilarang. Kita sabar dalam tidak mendekati hal yang dilarang, baik oleh negara, apalagi oleh agama. Dan di situ kita butuh bersabar. Dan sabarnya itu disebut dengan sabaran. Nah, wonten malih sabarafi. Nah, kalau sabarafi ini kita di dalam melaksanakan kewajiban atau di dalam menjauhi larangan, kita harus sabar. Jadi kalau sabaran khusus kewajiban, sabaran khusus hal yang dilarang. Kalau sabarafi itu adalah baik kita sabar dalam melaksanakan yang diperintah atau menjadi kewajiban kita, ataupun yang dilarang. Itu sabar. Dan innallaha la yuhibbul musrifin. Gusti Allah niku mboten remen, tidak suka, tidak menyukai orang yang berbuat melampaui batas. Lah niku nek orang peka ketika Gusti Allah mengatakan innallaha la yuhibbu, niku artinya orang itu sudah, wah Gusti Allah wis marah ini. Tapi kadang-kadang level marah niku boleh dinaikkan. Misalnya dengan menaikkan suaranya, level suara. Tapi anak-anak kita, kalau misalnya tidak terbiasa kita bentak, kemudian kita kasih tahu sesuatu, itu biasanya cepat nyambungnya. Tapi kalau anak sering dibentak,
apalagi dipukul, dimarah-marahi sampai entek ngamek, terus itu yang paciran. Lah niku biasanya susah untuk diomongi dengan kata-kata lembut. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa diingatkan dengan kata-kata yang keras. Maka Bapak Ibu sekalian, marah yang dalam bingkai ghadab itu masih boleh asalkan terukur. Kula biasanya mengilustrasikan ngeten. Panjenengan nek digigit semut teng mriki, napa panjenengan perlu menggunakan tenaga dalam tapak suci untuk membunuh semut yang ada di sini? Atau panjenengan mendet watu, kemudian panjenengan pukul semut yang ada di tangan panjenengan? Gak perlu kan? Tidak perlu. Itu artinya kalau panjenengan mengambil batu atau pakai tenaga dalam untuk hanya membunuh semut yang ada di sini, napa malih jenengan pites sampai tak pites awakmu wis nyokot aku misalnya gitu. Itu artinya bukan dalam konteks ghadab itu. Kenapa? Karena sudah melampaui batas, tidak pas, tidak proporsional. Padahal semut yang mriki gigit panjenengan sebul mawon, sudah pergi itu semut. Sudah pergi semut. Tidak perlu panjenengan mendet watu, alih-alih samutnya mati, tangan panjenengan dados kesleo, Pak. Bahkan mungkin luka karena panjenengan mendet watu. Nah, itulah kadang-kadang orang itu marah tidak terkontrol. Kenapa? Karena dia marahnya bukan dalam bingkai ghadab, tapi marahnya dalam bingkai ghaidh. Makanya salah satu ciri orang bertakwa niku napa? Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Dia yang dapat mencegah amarahnya yang tidak terkontrol. Al-ghaidh itu adalah amarah yang tidak terkontrol. Nah, itu lawannya sabar. Lawannya sabar. Kalau orang justru dikontrol oleh amarahnya, biasanya tidak berhasil. Hatta misalnya ngeten. Saya sering memperhatikan mahasiswa-mahasiswi saya yang di Setiksi, Lamongan. Itu kalau di semester awal nih, Masya Allah semangat sampai entek ngamek semangatnya. Nah, nanti biasanya perhatikan tuh di semester 2-nya, semester 3-nya. Nah, itu karena semangatnya semakin semangatnya, tidak mengatur ritme semangatnya, bisa jadi di semester 2, semester 3 semangatnya anjlok. Maka melakukan kebaikan pun sama, harus ada kesabaran di situ. Bentuk kesabarannya adalah mengontrol diri kita, tenaga yang diperlukan berapa. Jadi nggak mesti ngoyo. Nah, kenapa kemudian sabar ini juga menjadi pilar dari kejayaan Islam? Satu, buktinya adalah yang surah Al-Anfal ayat 65, Gusti Allah niku dawuh, ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Wahai nabi, bangkitkan semangat kaum mukminin untuk berperang. Iyakun minkum ishruna sabirun yaglibu mi'atain. Kalau ada 200 saja 20 saja orang mukmin yang sabar, yaglibu mi'atain, dia akan bisa menghancurkan, mengalahkan 200 orang. Jadi kelipatannya. Wa iyakun mi'ah, kalau ada 100, yaglibu alfam minal ladzina kafaru bi'annahum qaumun la yafqahun. Kalau ada 100 orang mukmin yang sabar, itu akan mampu mengalahkan 1000 orang kafir. Kenapa begitu? Karena orang yang enggak sabar biasanya dia dikendalikan oleh kebodohannya, ketidakpahamannya. Orang kadang marah-marah, kamu kenapa marah? Paham nggak maksudnya ini kenapa marah? Kadang nggak paham juga kenapa dia marah gitu. Nah, karena itu orang marah dalam konteks ghaib tadi itu mesti kalah. Umat Islam ketika berada di bawah bimbingan Rasulullah, di bawah bimbingan Khulafaur Rasyidin, niku adalah mereka-mereka yang bersabar menjaga shaf. Gitu. Sawwu sufufakum.
luruskan sofmu. Niki kan wonten peneliti saking Inggris dan Amerika. Mereka niku takjub. Umat Islam kok gampang nggih diatur hanya dengan kata-kata istaqimu wa'tadilu sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Niku tidak dalam hitungan jam, hanya dalam hitungan menit panjenengan langsung berbaris shaf. Nah, ini umat Islam kalau belajar dari proses ini saja, mereka itu membangun shaf dengan sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Niku sae, Pak. Tapi niku kalau wingi di WA rencang. Sakniki teruse lari-lari nem niku nggantos sawu sufu vakum niku damel niki tapi guyon. Softnya di rebonding gitu. Kok mboten sami ketawa to panjenengan iki? Paham nggih maksud kula nggih? Mungkin hanya ibu-ibu dan mbak-mbak ini yang paham nih kayaknya. Softnya di rebonding. Maksudnya softnya diluruskan. Karena rambut itu kalau keriting, kalau mau diluruskan itu di rebonding. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi pilar kesalehan yang pertama itu adalah sholat dan sabar. Nah, baiklah. Maka kemudian dapat kita ambil kesimpulan dari poin pertama ini. Kejayaan Islam di zaman Rasulullah Muhammad SAW, di zaman Khulafaur Rasyidun, di zaman Umayyah, di zaman Abbasiyah, di zaman umat Islam masih peduli terhadap kesalehan-kesalehannya, itu terjadi karena mereka memang benar-benar menjaga sholatnya, menjaga sabarnya. Tetapi sholat dan sabar itu tidak hanya dilakukan di masjid, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Lah niki sekarang yang memang menjadi problem. Kita niki mempraktekkan sholat dalam manajemen kehidupan kita itu hanya di dalam masjid, Pak. Di luar masjid, shaf kita sering porak-poranda. Contoh pilkada mawon porak-poranda. Pemilu presiden mawon porak-poranda. Kita niki teng Muhammadiyah niku saged bersatu ketika awal Ramadan dan akhir Ramadan. Nggih napa nggih? Supados napa? Supados kita niki memang benar-benar muslim sejati, mukmin sejati. Dan disitulah sebenarnya kejayaan niku zaman sejak Nabi Muhammad SAW niku muncul, Pak. Muncul. Jadi ada keterkaitan antara ibadahnya di dalam masjid dan ibadahnya di luar masjid. Semuanya dipandang ibadah. Nah, kita niki ibadah niku kadang-kadang sering hanya dipahami di masjid. Melihat atau misalnya nih contoh kecil mawon. Kita habis dahar nopo, buang sampahnya rodok ngawur gitu kita buang sampah. Atau adab kita mungkin orang tua terhadap yang lebih tua lagi, anak muda terhadap orang tua, murid terhadap guru, niku kurang. Nah, padahal niki mangke akan kalau kaitkan dengan ilmu pengetahuan, niku butuh sesuatu yang panjang, Pak. Nah, karena itulah pilar yang kedua untuk mengembalikan kejayaan Islam adalah dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan niki sederhananya adalah inggih menika penguasaan seseorang akan bidang tertentu. Sengien niku zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in, murid-murid yang benar-benar ingin konsen terhadap ilmu pengetahuan, niku menguasai benar ilmu agama. Setelah itu menguasai benar ilmu sesuai dengan bidangnya. Sehingga kemudian ilmu agamanya matang. Sholatnya benar-benar paham. Ibadah-ibadah lentune juga paham. Jadi bukan sekedar semangat, tapi paham betul.
Nah, di situ mereka kemudian punya komitmen yang kuat dalam membela Islam terkait dengan ilmu pengetahuan. Nah, kemudian yang kedua, ilmu-ilmu lentuni pun dikuasai juga. Maka dulu itu ada misalnya ahli nopo namanya optik pertama niku nggih orang Islam. Ahli pengairan, teknologi pengairan itu juga orang Islam. Ahli atom pertama niku orang Islam. Namanya Al-Baqillani. Kalau nggak ada kitabnya, judulnya Al-Ansaf, karangan beliau niki judulnya niku atom, teori atom. Niki saderenge Albert Einstein, Pak. Tapi kan umat Islam nopo semerap. Kan semerapnya Albert Einstein. Padahal pencetusnya niku niki. Dan kitabnya tidak pernah dirujuk. Gitu. Nah, inilah maka ini menjadi tanggung jawab kita untuk menguasai kembali tradisi keilmuan yang umat Islam niku luar biasa aslinya. Nah, penguasaan ini penting untuk kemudian ngeten. Kita ini misalnya sekolah Muhammadiyah, kampus Muhammadiyah itu harus benar-benar berbagi tugas untuk pengembangan ilmu pengetahuan ini. Dan di setiap wilayah, misalnya seperti di Kerek ini, harus ada yang menguasai ilmu agama dengan matang. Harus ada yang menguasai ilmu umum dengan matang. Dan mereka dibingkai dalam tauhid yang kuat, sholat dan sabar yang juga kuat, maka kemudian akan berkembang dalam setiap wilayah itu inggih menika fondasi-fondasi keilmuan. Dan kemudian itu perlu ditata. Napa yang ditata? Jadi ketika kita mencari ilmu, generasi-generasi muda kita mencari ilmu, itu sudah diproyeksikan. Oh, ini ada yang memang harus konsen ke ilmu agama. Harus ada yang konsen ke ilmu akuntansi, biologi, kedokteran, dan lain semacamnya. Itu sudah harus ditata di dalam setiap wilayah. Tapi ini memang kerja berat, Pak. Kerja berat sekali. Dan ini memang harus konsisten kita lakukan. Nah, berikutnya ilmu pengetahuan niku juga berupa adab, Pak. Kenapa berbentuk adab? Karena ilmu niku memang harus ada adabnya. Adab ilmu yang pertama niku inggih menika, maka setiap orang ketika belajar harus mengucap Bismillahirrahmanirrahim atau mengucap doa yang lain. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. Misalnya berdoa itu. Jangan sampai berdoanya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar untuk memulai apa? Mulai belajar. Itu salah donga. Tapi kalau ini kan ada cerita itu. Cerita jin itu takut sama anak kecil. Jin itu takut sama anak kecil karena anak kecilnya sudah dibekali doa oleh gurunya. Maka ketika lewat pulang ngaji, jin ini muncul. Tapi jin itu kemudian setelah dibacakan doa oleh anak kecil langsung lari terbirit-birit jin. Doanya apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Wah, baru kali ini ada anak kecil mau makan saya katanya gitu. Nggih, makanya jinnya langsung takut, pergi. Jenengan niki anu nggih, serius-serius semua. Jadi dengan canda-canda seperti tidak ada yang ketawa gitu loh. Baik, kula persingkat malih. Nah, maka nopo adab niku, adab ini terkait dengan nopo namine proses belajar juga. Doa, adab ketika mencari ilmu, kemudian adab dia sebagai pelajar dan adab sebagai guru. Sebagai guru, adabnya adalah dia harus memberikan pencerahan terus-menerus kepada murid-muridnya, memberikan semangat kepada murid-muridnya akan betul-betul belajar yang baik. Kalau sebagai murid, nah murid itu benar-benar punya ghiroh, punya semangat untuk belajar. Termasuk ghirohnya itu adalah bagaimana caranya belajarnya itu maksimal. Kula kimutan cerita Imam Syafi'i.
Imam Syafi'i ini belajar bahasa Arab Quran mawon niku 20 tahun. Kenapa 20 tahun? Ya karena pingin matang ilmunya. Padahal Imam Syafi'i ini adalah orang Arab, orang Palestina, orang Arab. Tapi belajar bahasa Arab Al-Quran 20 tahun. Nah, ketika belajar di Imam Malik, ada adab-adab yang sangat bagus sebagai seorang murid. Pertama, beliau tidak pernah datang setelah gurunya datang. Artinya tidak pernah terlambat dia. Dan bahkan dia selalu di soft paling depan. Kemudian ketika mencatat, jadi dia selalu membawa buku. Nah, di antara adab hadir ke majelis ilmu itu adalah membawa pen dan membawa buku. Nek sakniki mungkin damel handphone, difoto, direkam. Dan niki memang teknologi sampun. Niki juga bagian dari adab, masya Allah luar biasa. Nah kemudian ketika beliau itu menulis Pak dan membuka bukunya, itu pelan sekali membukanya, sampai kemudian ada salah satu temannya bertanya, jenengan niki nek buka buku itu kok pelan gitu. Napa jawaban beliau? Kulo ajrih kalau bunyi gesekan dari kertas-kertas di buku ini itu mengganggu Imam Malik ketika mengajar. Wah ini Masya Allah, ini adab juga nih. Coba kita lihat anak-anak kita hari ini. Kita masuk kelas, mereka mengangkat atau menggeser bangku, menggeser meja. Ini bunyinya Masya Allah ya. Trek kata. Padahal kita sedang mau mengajar, atau ketika kita sudah mengajar pun mereka sedang menggeser mejanya tanpa ada rasa bersalah. Tapi itu mungkin karena ketidakmengertian bahwa itu dapat mengganggu gurunya mengajar. Dan Imam Syafi'i ini padahal sebenarnya secara keilmuan sudah matang. Pada tahun ke-18 belajar di Imam Malik, beliau sebenarnya sudah disuruh pulang. Tapi karena berjanji kepada ibunya mau belajar 20 tahun, beliau tidak pulang. Tapi tetap menjaga untuk tidak berkata tinggi hati terhadap gurunya. Meskipun beda pendapat, beliau itu tetap menghormati gurunya. Nah inilah, maka adab dalam ilmu pengetahuan juga penting. Jadi ilmu pengetahuan yang dapat mengembalikan kejayaan Islam adalah penguasaan yang mantap, penguasaan yang dalam oleh para murid-murid yang mengkaji ilmu-ilmu dalam Islam, baik ilmu agama ataupun ilmu umum, kemudian disertai dengan adab dari seorang murid itu, baik terhadap gurunya, terhadap ilmunya, ataupun terhadap proses ilmu pengetahuan yang ada. Nah paling terakhir Bapak Ibu sekalian, tentang teknologi. Teknologi niki sampun wonten ketika di zaman Umayyah dan Abbasiyah. Persenjataan itu muncul secara teknologis di zaman Abbasiyah. Pengairan dan traktor paling sederhana itu teknologinya juga terbentuk di zaman Umayyah, dikembangkan malah di zaman Abbasiyah. Termasuk administrasi perkantoran menggunakan teknologi tulis, karena mangsine niku apa mangsine? Tinta itu kan pakai teknologi, nggak cuman damel tuyo ngoten mboten, tapi pakai teknologi, dan itu diciptakan ketika di zaman Umayyah Abbasiyah. Bahkan di zaman napa namine Arab Pegon, nah itu kan di Arab Pegon kita juga menggunakan tinta yang seperti itu. Nah, Masya Allah, kejayaan Islam waktu itu muncul karena setiap orang menciptakan teknologi-teknologi baru yang bisa dikembangkan, dimanfaatkan untuk kemaslahatan seluruh umat manusia. Nah, kula berharap niki Muharram, tahun baru Islam. Mugi-mugi meskipun mungkin masih jauh pencapaian untuk misalnya bagaimana kejayaan Islam niku wujud dengan kesalehan, dengan ilmu pengetahuan, dengan teknologi.
tapi semangat ini harus terus-terus ditumbuhkan sehingga kemudian kita niki tanggung jawab untuk membuat Islam ya'lu wa la yu'la alaih, Islam yang tinggi, tidak ada yang bisa menyaingi tingginya, karena tiga hal tadi sudah menjadi pelaksanaan kewajiban yang kita lakukan. Makaten kemawon ingkang kula saged matur teng panjenengan, menawi wonten pertanyaan monggo, nek boten nggih langsung kita tutup. Nggih, monggo Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapakah yang paling bertanggung jawab tentang hari kehidupan kita sekarang? Siapa yang bertanggung jawab terhadap proses pendidikan ini menjadi sae? Pertama, setiap individu. Setiap individu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Kalau secara sistem memang pemimpin yang bertanggung jawab. Tapi sebagai individu dalam kaitan bagaimana ilmu pengetahuan, kesalehan, teknologi itu dapat terwujud, itu menjadi tanggung jawab individu aslinya. Itu dalam Islam kan disebutkan, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ini hadis rawahul Bukhari dan Muslim dan Imam Abu Dawud. Nah, ini menegaskan bahwa memang pencarian, penguasaan, jadi tolab mencari itu kan nggak sekedar nyari, tapi menguasai juga. Nah, itu menjadi tanggung jawab masing-masing individu. Dipertegas malih teng surah At-Taubah ayat 122. Wa ma kana lil mu'minin liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Nah, ini juga menjadi tanggung jawab setiap mukmin. Wa ma kana lil mu'minin, jadi mukmin tanggung jawabnya itu. Meskipun kemudian setiap ilmu yang dia kuasai itu fardu kifayah. Fardu kifayah artinya bahwa kalau sudah ada yang melaksanakan menjadi gugur dosanya. Nah, masalahnya adalah ini belum terpahami dengan baik. Utamanya untuk ilmu agama dan ilmu umum. Nah, ilmu umum nggak perlu dikuasai semua. Maka misalnya di sebuah desa, di desa itu harus ada yang ahli agama. Kalau nggak ada, berdosalah semua yang ada di situ. Nah, kemudian di desa itu harus ada yang menguasai bidang-bidang tertentu yang dibutuhkan. Nah, kebutuhannya apa? Nah, disitulah kebutuhan itu yang memang harus ditarget untuk dicapai. Sebutlah misalnya sebuah desa, di situ ada perkebunan. Maka harus ada ahli yang memang betul-betul dimungkinkan bahwa penghasilan di perkebunan itu bisa lebih maksimal. Maka harus ada penguasaan ilmu pengetahuan di bidang itu. Dan seterusnya. Termasuk ilmu pendidikan. Karena mendidik itu ilmu. Ada orang ahli, tetapi nggak bisa mendidik. Karena dia nggak sabar untuk mendidik. Ada itu. Nah, makanya ilmu pendidikan juga penting di sebuah desa menjadi dikuasai oleh setiap orang gitu. Nah, dalam kaitan ini kalau mau dibuat sistem itu lebih bagus. Ada satu cerita gini, di Mauritania ada satu negara namanya Mauritania, ini 100% Muslim, 100% Muslim. Nah, di sini orang yang punya anak mau masuk kelas 1 SD wonten syaratnya. Napa syaratnya? Syaratnya adalah harus hafal juz 30 napa 30 juz. Harus hafal 30 juz, Pak. Maka di Mauritania itu nggak ada anak kecil yang tidak hafal Quran. Semuanya hafal Quran. Pertanyaannya, gimana itu caranya? Nah, di situ tanggung jawab tadi yang kedua memang harus tanggung jawab sistemik. Seorang pemimpin ketika dia punya target tertentu untuk mencapai satu kebaikan tertentu untuk kejayaan di wilayahnya, maka dia harus benar-benar memiliki kebijakan sistemik untuk itu. Nah, saya
tanglet ke teman yang dari Mauritania itu. Kok bisa seperti itu? Gimana caranya? Oh memang itu kemudian menjadi kebijakan negara. Terus kemudian di setiap rumah bapak ibunya juga concern menghafal. Nah ini kita pingin anaknya menghafal, tapi bapak ibunya tidak mau membaca Quran bahkan gitu, apalagi menghafal. Tapi insya Allah tidak dikerek ini. Ya dikerek ini insya Allah semuanya concern untuk Quran misalnya. Nah ini dados kalau mau sistemik betul, memang itu menjadi tanggung jawab juga pemimpin. Nah kemudian soal merdeka belajar. Merdeka ini sebenarnya memilih untuk penguasaan, penguasaan ilmu. Nah ini kurikulumnya Nadiem Makarim ini memang kemarin kurikulum yang kebablasan menurut saya. Merdeka belajar, belajar merdeka ini. Karena tidak diikuti, tidak disertai dengan penjelasan. Yang dimaksud merdeka belajar itu apa? Kan wis tenang aja, merdeka aja wis sak karpe areke. Misalnya kan sampai ngoten. Kok areke pingin opo sak karpe aja. Padahal anak itu harus dituntun. Di barat saja. Saya pernah belajar di Inggris dan saya betul-betul meneliti anak-anak yang belajar itu seperti apa. Di sana bebas negaranya, tetapi anak itu diarahkan untuk belajar apa sesuai dengan bakat dan minatnya. Nah ini kan enggak, tidak diarahkan begitu wis sakarpe wis. Itu bahkan gado-gado semua kan. Kita sekarang sampai kebingungan. Anak kita ini ahlinya apa? Ditanya perkalian enggak iso, ditanya pembagian enggak iso, ditanya tambahan ora iso, ditanya nama-nama pahlawan yang enggak bisa. Tak ngoten toh. Ditanya rukun Islam penjelasannya gimana, rukun iman penjelasannya gimana. Nah ini kan mau bagaimana kita ini gitu. Masya Allah itu ribet sekali untuk mengubahnya kembali. Tapi mudah-mudahan di tangan Menteri PDM ini, Menteri PDM-nya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, sana Menteri Pimpinan Daerah Muhammadiyah, sana. Menteri Pendidikan Dasar Menengah, Mas Prof. Abdul Mukti, mudah-mudahan ada perubahan yang nyata. Gitu. Karena memang bahaya Pak, dibikin bebas merdeka tanpa konsep itu bahaya sekali. Anak kan sakarpe, bahkan guru itu, ini kok nggak apa-apa Bu menguasai ini, bukan penguasaan. Kami melakukan ini nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Kita merdeka belajar sekarang. Nggih. Jawabannya itu saya khawatir ibunya nanti bisa ini Pak. Ya. Ini kan saya khawatir ya, sudah sekarang yang dari Muhammadiyah yang dengan yang pernah dengar hanya tentang hal tersebut tidak Muhammadiyah itu. Ya sikap Muhammadiyah sudah sangat clear. Muhammadiyah itu concernnya adalah membangun anak didik itu punya imtak ya, iman dan takwa dari sisi sikap dan pengetahuan. Kemudian iman dan takwa dalam sisi penguasaan terhadap ilmu pengetahuan. Karena prinsip dakwahnya adalah kan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi prinsipnya dan itu menjadi concern bersama
termasuk ketika ini sekarang dibuat, disusun roadmap pendidikan, arah pendidikan oleh Muhammadiyah. Nah, roadmap itu harapannya adalah menjadi peta jalan, Pak. Peta jalan bagi pencapaian profil dari anak-anak murid kita itu betul-betul dapat berpikir dan berperan di masa depannya. Ini kan bahaya, kenapa saya juga khawatir sekali kalau anak-anak didik kita yang sekarang usianya 15-an sampai 20 tahun, cara berpikirnya itu adalah cara berpikir ala joget-joget saja. Saya tidak anti joget-joget, saya tidak anti TikTok ya. Saya tidak anti Instagram, saya punya Instagram juga, meskipun kadang aktif, kadang enggak gitu. Tetapi itu jangan menjadi concern gitu. Jangan menjadi sesuatu yang menjadi harapan ke depan. Nah, ini kan kalau anak didik kita lebih fokus ke situ tapi isinya kosong, terus peran apa yang akan didedikasikan untuk masa depannya? Kita semuanya yang sepuh-sepuh ini, saya juga merasa sepuh. Ya meskipun masih inilah gitu. Tapi bayangkan anak ini 25 tahun ke depan usianya 45 tahun atau bahkan 50 tahun tidak mengerti mau melakukan apa untuk negaranya. Tidak mengerti melakukan apa ketika dia ditunjuk menjadi wakil presiden gitu. Nah, itu kan bahaya sekali, Pak. Terus kebijakan apa yang mau dilahirkan? Sistem berpikir apa yang mau dihadirkan? Nah ini, jadi karena itulah maka Muhammadiyah ini dari awal memang sudah sangat concern untuk itu, dan sekarang sedang menyusun roadmap pendidikan. Kami di Lamongan juga, saya sekretaris PDM, itu punya tanggung jawab untuk itu juga, menyusun roadmap pendidikan ala Lamongan. Nah, saya berharap yang di Tuban juga bisa melakukan itu juga, karena itu nanti di samping lokalitas juga berpikir global. Maksudnya lokalitas itu ada ilmu-ilmu yang memang harus dikuasai di bidang tertentu di level lokal, yang kebutuhannya untuk lokal, tetapi juga harus untuk masa depan yang global. Karena mau nggak mau kalau misalnya ada orang Kerek, ada mahasiswa, ada mahasiswi di Kerek, pelajar di Kerek yang Masya Allah di masa mendatang itu jadi menteri misalnya, amin Allahumma amin, jadi menteri misalnya. Itu pergaulannya nggak hanya dengan orang Kerek, pergaulannya di pentas nasional, di pentas global. Jadi berpikirnya harus betul-betul terbangun, terbentuk. Maka kalau enggak, bagaimana dia mau berkolaborasi dengan dunia internasional? Lagi ada seminar pendidikan yang levelnya internasional, terus dia mau kontribut apa? Kalau dia tidak sejak dini dibentuk untuk itu. Jadi maka insya Allah mudah-mudahan gitu ya, kita berdoa betul, insya Allah dari seluruh jaringan Muhammadiyah, jaringan masyarakat Indonesia, jaringan kaum muslimin mukminin di Indonesia ini, itu dapat benar-benar mewujudkan kejayaan Islam, peradabannya menjadi betul-betul wujud dalam bingkai kesalehan, ilmu pengetahuan dan teknologi tadi. Insya Allah. Ngoten nggih? Sampun nggih? Oh, tunggal malih. Nggih. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Wonten malih to? Ibu-ibu wonten sing tanglet? Atau mbak-mbaknya? Wonten? Sampun? Nggih, monggo. Oh, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi pemberian
itu kejayaan Islam. Ini belum pernah kami dengar di sini selama. Saya berpikirkan, saya sendiri berpikir, Islam itu selalu ketinggalan masalah teknologi. Misalnya paling gampang Pak, HP, sepeda motor, terus yang lain-lainnya. Ada sepeda motor itu miliknya HP bisa lebih gagah, hanya sebatas fungsi. Nah, saya berpikirkan masa ini sudah disunati berarti sudah cap oleh Allah bahwa orang-orang Islam batas dalam berpikir tentang teknologi. Semua dikuasai oleh syarat non-muslim. Ini kadang-kadang sering diikuti. Kadang-kadang orang Islam dengan sebatas konsumtif. Bahkan kalau sudah menjadi konsumtif, kita mudah sangat. Satu, kedua, saya sering baca dan sering dengar kejayaan Islam. Kejayaan Islam di tahun mana? Terus maksimalnya itu gayanya sampai kemana? Apakah dukun yang sekarang itu memang gaya atau hanya pada waktu zamannya? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau langsung jawab ya. Itulah memang masalah kita hari ini, Pak. Kenapa? Karena kita ini, cobi jenengan sekarang bandingkan dengan di zaman Rasulullah, di zaman Khulafaur Rasyidin, tabi'in sampai pada waktu ulama-ulama Islam itu menguasai pentas ilmu dunia. Apa yang mereka lakukan dan apa yang kita lakukan hari ini? Yang mereka lakukan dulu, mereka entah Arab ataupun non-Arab, Arab ataupun non-Arab, memiliki penguasaan bahasa Arab yang bagus, Pak. Memiliki penguasaan bahasa Arab yang bagus. Al-Ghazali, ini sanes orang Arab, Pak. Dia orang Mashhad. Kemudian Al-Isfahani, ini sanes orang Arab, Pak. Dia orang Isfahan. Kemudian wonten malih Ibnu Arabi. Beliau bukan orang Arab. Meskipun namanya Ibnu Arabi, tapi beliau justru orang Spanyol. Orang Spanyol. Apa yang mereka lakukan dan apa yang kita lakukan hari ini sangat jauh berbeda, Pak. Mereka menguasai bahasa Arab dalam rangka apa? Dalam rangka memahami Quran. Kemudian Quran dipecah menjadi dua pemahamannya oleh mereka. Satu untuk ilmu pengetahuan agama, dan yang satu untuk ilmu pengetahuan yang umum dan teknologi. Satu contoh, Pak. Satu contoh. Ibnu Nufail. Ibnu Nufail ini seorang ahli kedokteran, Pak. Beliau itu meneliti tentang ayat nutfah dan mudghah. Penelitiannya luar biasa terhadap Quran dulu, Pak. Setelah itu beliau mengkajinya dari sudut pandang bahasa, lalu dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Sebagai dokter, tapi menuju dokter itu kan wonten proses penguasaannya. Artinya beliau berdisiplin sebagai ilmuwan. Nggak ngoten toh? Nah, dari situ maka lahirlah ilmu pengetahuan yang lalu dirujuk justru oleh Barat dulu, Pak. Maka dulu orang Spanyol, orang Amerika, orang Inggris berbondong-bondong ke Irak, di Baghdad. Dalam rangka apa? Dalam rangka belajar temuan-temuan tokoh-tokoh muslim ini. Saya tidak ingin jumping, tapi saya coba kontraskan dengan hari ini. Apa yang dilakukan umat Islam hari ini? Sederhana sudah. Penguasaan mereka terhadap bahasa Arab. Misalnya, kalau mau di standar ustadz, sanad keilmuannya itu kan harus clear. Dia punya bahasa Arab yang kuat atau enggak. Dia kemudian ketika mengkaji Qur'annya bagaimana. Dan seterusnya.
Sekarang Pak, orang untuk meraih ilmu googling aja Pak. Gitu. Bahkan guru-guru kita menyuruh murid-muridnya, wis nek informasi kaya ngono googling wae. Akhirnya ilmu Google. Terus karena ilmu Google peradabannya menjadi tugel. Lah ngoten to. Ngapunten kula rada sarkas mungkin mengatakan ini. Tetapi itu yang terjadi, Pak. Itu yang terjadi. Nah, kemudian kenapa kok sekarang umat Islam ini kok jauh dari teknologi? Ya karena mau riset aja enggak gitu. Jangankan riset, membaca aja enggak. Umat Islam lu baca mohon buatan. Saya melihat di Arab Saudi mau nih. Arab Saudi ini kan juga dikenal betul sebagai basisnya Islam. Daya bacanya juga kurang. Daya baca Quran mawon kurang, daya baca ilmu sosial mawon kurang, apalagi daya baca untuk pengembangan teknologi. Ini mesti jauh. Mesti jauh, Mbak. Nah, disinilah ini yang kemudian perlu menjadi tanggung jawab kita bersama. Yang seperti saya katakan tadi, monggo semua kader-kader kita dorong untuk menguasai ilmu-ilmu dasar. Bahasa Arab misalnya, itu ilmu dasar. Waduh, belajar bahasa Arab sampai kapan kita? Dan ini butuh teknologi juga. Butuh pembelajaran yang cepat juga, gitu. Nah, dari bahasa Arab itu kalau mau menyelam untuk memahami Quran, Mbak, itu terjadi. Nah, hari ini cerita juga. Bahwa saya kan pernah belajar di Inggris nih. Beberapa tokoh non-muslim itu belajar Islam, Pak. Dari aspek apanya? Aspek ilmu pengetahuan Islamnya dan aspek teknologinya. Itu tadi yang saya katakan, banyak literatur-literatur kita yang dikarang oleh ulama-ulama kita dulu tidak dibaca oleh kita, tetapi dibaca oleh Barat. Ya benar saja, dan pasti terjadi kalau teknologi di Barat lebih berkembang. Kenapa? Karena mereka membaca literatur-literatur dari ulama-ulama kita, sementara kita bacanya Google gitu. Ya jauh api dari panggang, dan sangat kontras ketika dibedakan antara kita dengan Barat. Leres terusnya jenengan, kita kemudian menjadi konsumen, Barat menjadi produsen. Ngoten. Berarti kesimpulannya itu berarti semua ilmu teknologi pun juga itu terdapat dalam Quran. Mboten ngoten Pak cara berpikirnya. Kan dari Barat, dari manapun belajar melalui Islam dulu Quran. Nggih. Jadi cara berpikirnya enggak gitu. Tidak semua hal ada di Quran, enggak gitu. Jadi cara berpikirnya, orang dengan mengkaji Quran nanti ada inspirasi pengetahuan untuk dikembangkan dalam risetnya. Risetnya itu bisa alam semesta, Pak. Makanya di Quran itu ada ayat Qur'aniyah, ada ayat kauniyah. Tapi tidak semuanya, ono teknologi nang Quran. Mboten, Pak. Karena kalau kayak gitu kita juga nggak boleh mengatakan itu. Tetapi inspirasi ayat kauniyahnya ada. Kan ngoten. Makanya misalnya fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Kita suruh berjalan-jalan kemana mana. Bahkan kita disuruh iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha menciptakan. Yang diciptakan Tuhan apa? Juga Al-Qur'an niku bagian dari kalamullah yang di dalamnya mengandung ciptaan-ciptaannya. Kalau nggak ada rencang, dia doktor di bidang biologi, spesialis kajiannya niku penelitian tentang kupu-kupu di seluruh dunia, Pak. S1-nya biologi meneliti kupu-kupu, S2-nya biologi meneliti kupu-kupu, S3-nya biologi meneliti kupu-kupu. Sampai akhirnya kemudian disebut jenengan doktor biologi kupu-kupu. Tetapi Masya Allah ketika dia bicara kupu-kupu, Pak, luar biasa, Pak. Nah ini kan juga ilmu pengetahuan, teknologi. Bagaimana misalnya kupu-kupu berperan dalam siklus alam semesta. Nah, dia paham itu, Pak. Nah, itu yang saya katakan adalah
bahwa kita ini perlu belajar dari Quran, kemudian dari Quran dikembangkan menjadi inspirasi pengetahuan untuk riset-riset berikutnya. Nah, kemudian tentang kejayaan Islam ini batasnya mana? Kejayaan Islam ini 3 tadi, kesalehan. Zaman Nabi, zaman Khulafaur Rasyidin, sampai tabi'in, sampai para ulama yang betul-betul mumpuni di bidang ilmu pengetahuan itu, 3 pilar ini terwujud, Pak. Kita mulai hancur setelah buku-buku dibakar dan dihanyutkan di sungai Eufrat di Baghdad itu oleh Genghis Khan. Sejak saat itu ilmu-ilmu Islam hilang. Tetapi Barat hebatnya adalah sebelum itu diceburkan ke ini, mereka sudah menyalin. Sehingga mereka punya salinannya. Ini cerita terakhir di Vatikan, Pak. Panjenengan semerap Vatikan ya. Roma, tempat pastor-pastor Katolik belajar di sana, itu seluruh literatur tentang Islam ada di sana, Pak. Hatta ketika ada orang mencari literatur yang paling kuno dan juga paling langka, itu wonten teng mriko. Salah satunya yang menjadi kisah itu adalah ketika cicitnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mencari kitab tafsirnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang sampai surah Al-Maidah. Dicari kemana-mana, padahal sempat dicetak di Mesir, dicari di Mesir nggak ada, ternyata adanya di Vatikan, Pak. Adanya di Vatikan. Terus dia minta fotokopinya, lalu dicetak lagi, dan sekarang bisa dinikmati di perpustakaan Stiksi ada itu. Nah, itu sampai surah Al-Maidah aja. Nah, seperti itu, Pak. Kita masjid-masjid kita, Pak, nuwun sewu, tapi tidak dikerek insya Allah. Perpustakaannya lengkap, Pak. Mereka itu luar biasa, Pak. Perpustakaannya lengkap, daya bacanya juga tinggi. Lah kita ke masjid, nopo niatnya ke masjid? Sholat mawon. Nah itu yang saya katakan tadi, sholat kita tidak berdampak terhadap keseharian kita. Baik untuk kesalehan, mungkin kesalehan iya, tetapi untuk ilmu pengetahuan, untuk teknologi itu jauh panggang dari api, Mas Yan. Sebab ketika kita sholat di masjid, pulang tidak ada dampak pengetahuan. Nun sewu nih, kalau mungkin terlalu kasar ngomongnya. Tapi faktanya memang iya, Pak. Apakah kita punya bacaan yang serius kita baca hari-hari ini? Apakah kita punya target pengetahuan saya harus mencapai ini secara individu? Padahal katanya utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Carilah ilmu itu dari buayan sampai kita di liang lahat. Tapi faktanya kan enggak. Coba misalnya secara jujur kita bertanya kepada diri kita sendiri hari ini, malam ini, buku apa yang sedang kita usahakan tamatkan? Buku pengetahuan apa yang bermanfaat tidak sekedar untuk ibadah kita, tetapi juga dalam pengertian khusus ya, tapi juga ibadah kita dalam pengertian luas, misalnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan seterusnya. Kalau boleh jujur, mungkin hanya 1-2 yang melakukan itu. Sisanya tidak melakukan apa-apa. Dan kita berharap mengkapling surga dengan apa? Dengan hanya beribadah mahdhah di masjid itu. Dan Allah insya Allah menjamin kita surga di situ. Tapi kita punya tanggung jawab sosial pengetahuan, Pak. Islam ini harus dihadirkan kembali jayanya. Yang ya'lu wa la yu'la alaihnya harus dihadirkan kembali. Dan pilarnya 3 itu, mau tidak mau. Kalau cuman kita hadir di masjid, kesalehannya kesalehan ritual saja, tidak bisa membuat Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ya'lu wa la yu'la alaih, pilarnya harus 3 ini. Saleh, ritual sosial pengetahuan, kemudian ilmu pengetahuan itu sendiri, dan teknologi. Baru kita bisa menjadi pemain yang utama di dunia ini. Matur mawon nggih. Sekap nggih. Matur nuwun sangat. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Nasrun minallah wa fathun qarib.
wa basyiril mu'minin. Kula lanjut dengan doa. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين في الدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. هون علينا يا الله في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله أنت فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.